Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma fa ya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari terus menerus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi gelap hari ini mungkin sudah terang ya, dengan listrik. Ya, mudah-mudahan juga di antara saudara kita yang mendapat musibah ya bersabar, dan yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan pada tempat yang ridha-Nya pula. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita merenungkan selama ini terhadap apa yang Allah berikan sebagai ujian, teguran. Banyak di antara kita merencanakan sesuatu, tapi rencana itu belum bisa kita lakukan. Manusia boleh saja merencana, tapi akhirnya rencana Allah yang paling baik. Jembatan putus, sandang pangan sulit, untuk pergi seperti normal biasa belum bebas, masih ada halangan, jembatan yang belum diperbaiki, sehingga harus mengurung diri dulu, rencana ditunda dulu. Banyak di antara kita rencana itu tidak bisa kita lakukan. Ini membuktikan ada perencanaan yang lebih hebat dari manusia. Wallah khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik perencana. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam semua hal kita harus selalu ingat ada Allah yang mengawasi kita. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kamu mengatakan sesuatu bahwa saya akan mengerjakan ini besok, kecuali kita harus tambah jika insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena ada yang mengatur kita, ada perencanaan di luar diri manusia yang lebih hebat, Allah.
Kadang-kadang kita terpikir juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik pesawat, co-pilot atau pramugari mengumumkan perjalanan ini dari Banda Aceh Jakarta 2 jam 30 menit. Sebenarnya itu harus ditambah, insya Allah ya. Karena kita nggak tahu apa pesawat itu sampai ke Cengkareng, ke Jakarta atau tidak ya. Maka Allah sendiri suruh tambah, insya Allah. Kalau kita juga berjanji antara satu dengan yang lain, dalam keluarga atau siapa teman, sahabat, sesuatu, kita juga jangan lupa insya Allah. Jika Allah menghendaki. Karena kadang-kala kita nggak tahu, tiba-tiba ada halangan persoalan yang merintangi rencana tersebut. Wazkuru Rabb idza nasita, dan ingat Tuhanmu apabila kamu lupa. Memang kita manusia ini pelupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini sarangnya pelupa. Orangnya kata pengingat. Sehingga kedua, begitulah memang sifat manusia. Maka harus selalu fadzakir, kita saling mengingatkan diri, keluarga, siapapun yang menjadi tanggung jawab kita. Innal dzikra tanfa'u lil mu'minin. Karena peringatan itu akan mengingatkan, bermanfaat sesama mukmin ya. Kita saling mengingatkan. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min haza rasyada. Ini dalam surah Kahfi ayat 23 dan 24 ya. Jadi kita ingat Allah, apa saja kita rencanakan insya Allah, jangan lupa ya. Kalau tidak insya Allah sombong kita, seolah kita bisa mengatur diri. Tiba malaikat mau datang tiba-tiba, al-mautu ya'ti baghtah. Kematian itu kan tiba-tiba datang tanpa ada informasi pemberitahuan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diharapkan yang pertama, bagaimana menghilangkan penyakit mental yang melemahkan semangat motivasi hidup kita. Sudahlah Allah memberikan ujian, beta pikir tapi tamu doa merubah, taghyir. Bagaimana Allah menggeser ujian itu ke tempat lain, jangan ke tempat kita. Suatu ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabatnya berada di masjid pada jam-jam kerja, jam 8, jam 9, jam 10, 12, jam-jam kerja. Rasulullah melihat sahabat ini. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu di masjid terus-menerus? Tidak bekerja, berusaha. Gak mungkin di masjid terus turunnya rezeki. Seperti juga Umar bin Khattab mengatakan, Allah tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit, tapi yang Allah turunkan hujan, air hujan, jadi barakah kepada kita, menyuburkan tanah, menghidupkan tanaman, bersuci, diminum dan sebagainya. Sahabat ini bernama Abu Umamah. Dia menjelaskan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sekarang ini dililit hutang, dan hutang, nggak sanggup bayar hutang. Penghasilan sedikit terbatas, terus dalam bon, pinjaman dan sebagainya, berutang. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, mengajarkan doa kepada sahabat ini supaya diamalkan setiap pagi dan petang
diamalkan ini untuk membantunya keluar dari lilitan hutang yang nggak sanggup lagi dibayar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rawahu Abu Dawud. Itu diajarkan kepada sahabat Abu Umamah ini. Sudah banyak utang ya, nggak sanggup dibayar ya, terus. Apalagi kita sekarang ini ya, usaha selama beberapa hari yang lalu sulit, listrik tidak ada, gas pipayah ya, sehingga harus tutup usaha sementara dan sebagainya. Kita diajarkan doa untuk menghilangkan penyakit mental, melemahkan semangat dalam berusaha. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah dan sedih. Kan kita kalau sudah pada saatnya tidak ada lagi bantuan pertolongan yang kita ya kepada Allah kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu esa. Allah tempat bergantung, meminta pertolongan. Allahus samad. Tempat kita memohon pertolongan ya. Ketika pertolongan ini sudah sulit ya, kita dapatkan ya sebagainya. Makanya nggak boleh kita terlalu sedih, gelisah, terus kita pikir di sini di benak kepala, malah jadi menuai mendatangkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan al-wahmu nisfudda. Saling gelisah, sedih, berlebih-lebihan, kita pikirkan terus, itu mendatangkan, mengundang setengah penyakit. Karena yang lebih pikiran dengan dai malaman dengan pikiran nggak boleh. Dalam anjuran medis kesehatan juga dilarang. Rasulullah juga melarang berlebih-lebihan, al-wahmu, sedih berlebihan, khawatir berlebihan, ketakutan, itu mengundang setengah penyakit. Mengundang penyakit. Penyakit sih karena dalam tubuh. Tapi semakin kita tambah gelisah, terus berlebihan ya, mempercepat dia kambuh penyakit itu. Apalagi ada lambung ya. Lambung hanya saja pikiran sebagai wal itma'innan nisfud dawa, tapi tenang, ketenangan itu mengundang setengah obat. Tak usah datang ke dokter kalau kita tenang. Bagaimana mencari ketenangan Bapak Ibu para pendengar sekalian? Ya dengan kita berzikir pada Allah, membaca Quran, disiplin salat dan sebagainya. Itu yang disuruh ya. Karena salat ini sudah teruji dia sejak dulu sampai hari ini. Nggak ada yang membantah bahwa salat itu tidak bermanfaat. Itu sudah teruji sejak dulu sampai hari ini. Nggak ada yang membantah. Para medis, ahli kesehatan juga sangat baik. Kalau disiplin dia melakukan salat, dia akan menjadi tenang, tentram perasaannya. Kurang siapa nggak kurang biaya hari-hari. Ya siapapun apa yang ada ya kita makan dulu, nikmat kita syukuri. Ya, itulah jiwa qanaah, jiwa hidupnya Rasulullah, puas dengan apa yang ada. Yang belum ada kita cari supaya ada. Jangan duduk santai di warung kopi, tapi kita cari dan sebagainya.
Ini yang disuruh, ya, sejak Nabi Ibrahim terus sampai hari ini. Salat sudah ada, cuma caranya berbeda, tata caranya berbeda. Sampai Nabi Musa 40 waktu, ya. Kita sampai hari ini 5 waktu. Dari 50 dikurangi jadi 5 waktu. Dan 5 waktu itu pun sama nilainya dengan 50 waktu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini yang tertimpa pun. Memang Allah menjadikan manusia ini keluh kesah. Innal insana khuliqa halua. Manusia ini Allah ciptakan mengeluh kesah. Sip-ansip. Nyongangkan. Susah. Tidak perlu. Iza masau syaru jazu, apabila ditimpa sebuah yang tidak baik, dia tambah-tambah berkeluh kesah. Wa iza masau khairu manua, apabila Allah menimpa sebuah kebaikan juga dia membangkang, menolak, mamnu, tidak mau mengikuti perintah Allah, mengeluh kesah, gebi, susah, watehana gebi, alu-alah. Itu sifat manusia. Ajula ilal musallin, kecuali orang yang salat. Ini ada pengecualian ini, orang salat. Orang salat pasti hana alu-alah, hana susah, pasti tenang dia, pasti tenang. Kan Allah yang memberikan rezeki. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziba. Dalam surat Ar-Rahman kita baca sampai Allah mengulang 32 kali kalau enggak clear. Maka dengan sebab Tuhanmu yang mana lagi, dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu mendustakan Tuhanmu. Diulang-ulang lebih 30 kali oleh Allah. Bukan Allah tidak ada bahasa lain di dalam kalamnya, tapi mengingatkan begitu kasih sayang Allah supaya manusia ini ingat ada yang mengawasi, ada yang memberikan segala fasilitas dalam hidup dan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus keluh kesah? Oh hana orangnya selama masih ada hari, ya, nah tinggal Allah beri, baik sampai putus asa. Wala tayasu min rahmatillah likaila ta'sau ma fatakum. Kita hanjit putus asa dengan rahmat Allah, dan hanjit juga putus asa apa yang Allah ambil dari kita. Lagi cok, rumah meninggal, anak, keluarga, harta hilang dan sebagainya, banjir badang, nah gampung yang gak ada, habis ada kampung dan sebagainya. Kan nggak boleh. Wala tafrahu bima atakum. Jangan juga kamu ketika Allah diberikan nikmat yang banyak lebih, kita lupa diri, bangga, lupa diri. Tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah ilal musallin, orang-orang yang salat pasti dia tenang, hana alu-alah, hana apa-apa dan sebagainya. Tenang dia dalam keluarga, dalam bekerja dan sebagainya. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang salat terus dia, hana salat maghrib, karena subuh gitu ya. Terus disiplin dalam salat. Ini apa namanya, ya, Al-Ma'arij, ya, dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, enggak ajar Abu Umamah ini oleh Rasulullah dibaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah dan sedih. Baik, terus terpikir sedih. Kita harus motivasi yang tinggi, ya, semangat yang tinggi. Tidak boleh larut dalam kegagalan, gelisah, terus sedih, terus menerus. Perlu evaluasi. Kenapa gagal kita
Terus kita harus bangkit, belajar dari kegagalan. Kenapa usaha ini nggak bisa berkembang misalnya? Ada sesuatu yang keliru dalam metode manhaj yang kita lakukan, kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Baik seiat, baik lemah semangat. Motivasi kita tingkatkan. Allah yang memberikan rezeki, Allah kaya. Kita membutuhkan rezeki untuk fondasi hidup kita. Dan baik malas, jangan malas. Tapak aja urat nari, menyonat aja na rezeki. Mamnya tadu panen na rezeki. Tapi yo karena tahu usaha, adaan kaya tadu senang. Minyo hana tahu usaha, panen teka di mayang. Enggak mungkin. Tapi minyo kata aja ban di tangan kamu putar, roda dua kamu putar ban, ya. Insyaallah Allah akan memberikan, walaupun pas-pasannya, tapi ada seperti itu. Ini tidak boleh lemah, tidak boleh malas, ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut dan bakhil. Hana semangat, ya. Tajak uge musuruk dulikut, takut resiko. Kita berusaha dalam semua hal, tentu ada resiko, tapi cari resiko yang paling kecil. Kita cari resiko yang paling besar. Kalau bisa kita kan tidak meminjam sama rentenir, sama orang pebongong peng. Kalau bisa orang dermawan yang membantu kita, tidak tambah dengan bunga jadi riba, ya, riba dan sebagainya, ya. Usaha. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari utang, lilitan utang, ya Allah, dan kesewenangan orang, kezaliman dan sebagainya, ya. Tidak ada kasih sayang dan sebagainya. Maka tidak boleh larut, Pak Ibu, dengan terus kesedihan, ya. Maka dikatakan ketenangan itu mengundang setengah obat. Anda perlu jawab dokter, kalau kita tenang insya Allah, ya, hati bersih, ibadah disiplin, ya, suka walaupun sedikit bersedekah, itu akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian wasabru bidayatul syafa, sedangkan sabar, ya, itu memulainya pengobatan syafa. Sabar dalam segala hal, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, ya. Sabar itu kita mulai pengobatan diri, sabar, ya. Kita jelaskan yang lalu bagaimana sabarnya Nabi Ayub menahun istrinya saja, nggak sanggup lagi, bosan melayaninya, itu bau. Tapi karena sabar, Allah memberikan kesembuhan Nabi Ayub, sehingga semua yang hilang harta sebelumnya Allah beri kembali. Anak yang hilang Allah tambah lagi yang banyak pada Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian harus menghilangkan rasa pengecut dan bakhil dengan sifat sportif, berani, dan bertanggung jawab. Apa yang bisa diberikan kontribusi kita pada yang lain? Hari ini banyak diantara saudara kita musibah, ya, musibah, mengalami musibah, ya, yang belum, kadang-kadang ada yang belum mendapat pun bantuan karena akses ke sana tidak bisa dilalui dan sebagainya.
Maka Imam Al-Ghazali mengatakan daf'un dharar maksum, mencegah warga dengan melindunginya dari kerusakan, mafsadah. Yang pertama, setiap warga harus diberi pertolongan, bahwa makanan di saat kondisi sulit dan krisis ekonomi, sandang maupun pangan, kita harus saling membantu ya, ta'awun ya. Pemerintah terutama ya, pemerintah. Kondisi sulit, hari ini kondisi sulit. Kalau nabi istilah Tuhan, darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu, ketika darurat bisa kita melakukan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan, dilarang ya. Tapi ketika darurat, ketika kita di laut yang ada makanan bangkai, kita boleh makan. Ketika ini darurat, orang nggak tahu lagi kemana meminta pertolongan, ya saya kira mau cara bagaimana kita bantu. Yang penting ada, mereka bisa makan dan sebagainya. Ini darurat. Jadi ketika darurat ini kan kita saling tolong menolong ya. Kita tolong orang lain hari ini, besok lusa orang akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan kewajiban membiayai pengobatan, perawatan warga yang memerlukan dalam kondisi sulit, dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain, tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Kadang masih di pengungsian ya, makanan terbatas, air minum terbatas dan sebagainya. Ketiga, melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka. Menteri kamahayu barang ya, menimbun oleh pedagang, ihtikar supaya mahal keuntungannya, itu dilarang, sebuah kezaliman ya. Untung boleh dalam dagang, dalam usaha dagang tijarah, boleh mencari laba, tapi jangan 10 kali lipat, tapi yang wajar. Karena tijarah itu wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Tapi 10 kali harga dari harga dasar, kan bisa ke ribawi ya, zalim kita ya. Sebagainya. Hak dasar, keselamatan fisik, ad-daruriyah, hifzun nafsi. Kemudian hak keselamatan, keyakinan, akidah. Beda deka orang di luar agama kita. Ada misi-misi di luar agama, dibahas sembako. Simpati kepada non yang orang Islam sendiri ya menonton, tidak mau berupaya seperti itu. Tapi yang non muslim datang di misi-misi mereka, membuat sembako dan sebagainya, sehingga merubah keyakinan. Dulu katanya waktu tsunami, KB tsunami, ada datang misi non misionaris di Cok Ane Aceh, 100 orang lebih, ada yang bilang 200, di pendidikan, Taiwan dikaji ke pendeta dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Kita mana ada peduli daerah Rod. Maka di sini pemerintah yang pertama harus di samping kita para dermawan, orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan hadis ini Rasulullah kalau bisa ya tidak gemar, jadi kebiasaan kita berutang. Tapi kalau sudah berutang kan harus dibayar utang orang. Maka kita pinjam utang jangan kepada para pihak tengkulak, rentenir. Itu akan membebani kita. Ya. Seminggu hanya dastur kembali KPI harus tambah sekian dan sebagainya. Apalagi berbulan-bulan, apalagi tahun. Ada orang yang harus rumahnya disita dan sebagainya. Bayi hutang sebagainya. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Syafi'i dalam kitab Juz' 3 halaman 141, inna qatal asjar musmirah haram illa idza kana hunaka hajatun milhah. Yang pohon-pohon hanjit potong sembarangan, apalagi pohon yang berbuah. Jadi untuk menjaga alam ini ya, keseimbangan ekosistem alam, apalagi hutan di gunung yang Allah tumbuhkan, karena bakainya menyerap air, menahan erosi. Ketika hujan mengenali bakai langsung ya, ke masyarakat, ke sungai dan sebagainya. Itu memang ada manfaat ekosistem sunatullah yang Allah pijit. Itu ada pula mak gunungnya. So kena pula lang gunung, so kena siram, tapi Allah yang menumbuhkan itu penguatan. Karena gunung itu pun wal jibalu autad, gunung itu pasaknya bumi, bajo, penguatnya bumi. Namanya kakak rusak, ya di mana kerusakan, cepat kiamat, mengundang kiamat dan sebagainya. Innallaha yamna'ul insana min afsadil ardi wa ma 'alaiha. Sesungguhnya Allah melarang manusia melakukan kerusakan di bumi ini. Maka kita akan merasakan akibat dari apa perbuatan manusia itu sendiri. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bumi, langit ada yang mengawasi. Kita sering baca dalam ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al hayyul qayyum, yang hidup dan terus memberi fasilitas kebutuhan makhluk manusia, termasuk kita manusia di bumi ini. Allah hanya tidak menonton, tapi diberi rezeki dalam berbagai cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah hanya pernah ngantuk, hanya pernah tidur ya. Kalau kitanya suara sebut dengan lihat dengan ngejaga dan sebagainya. Di Allah mengawasi sunatullah. Kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja mohon kepada Allah yang pejit alam, pemilik alam semesta ini. Allah beri semua rezeki, baik makhluk kita sebagai manusia maupun binatang yang melata di dalam tanah sekalipun, cacing ada makanan Allah berikan. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur dan sebagainya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya memiliki langit, pemilik langit dan bumi. Maka banyak yang salah tak puput di dunia berlawanan dengan sinyal langit yang enggak atuh lewat sunnahnya, sunnatullah, pasti hancur. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Manusianya lebih mengedepankan hawa nafsu daripada sebuah hak kebenaran, maka tunggu saja cepat rusaknya langit dan bumi kalau nafsu dikedepankan oleh manusia ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Hana masira urang pun makhluk lain yang bisa memberikan syafaat selain Allah. Karena Allah lah saja yang memberi obat. Allah gebi penyakit, Allah gebi obat. Oh nyoka banjir, yang kebedenang. Sebab bagaimana, ada yang sadar atau tidak, ada yang bersyukur atau tidak. Itu yang Allah beri teguran kepada kita sekalian. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma ya'lamu ma baina aydihim
Allah mengetahui apa yang di depan mereka, di belakang mereka. Wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Gitu ada apa yang terjadi? Allah yang Maha tahu. Oh, tak beda inonya sehat. Bantu malam tak kah sakit. Kapai jauh rumah sakit dan sebagainya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Apa namanya? Kekuasaan singgasana Allah, ya. Tapi jangan dibayangkan seperti kursi raja, ya, kursi presiden. Itu ini kekuasaan, tapi seluas langit dan bumi. Banyak di dalam Al-Quran Allah jelaskan, surga juga seluas langit dan bumi. Arasy juga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Gitu hanya sampai idrak pikiran tu tapi kekenan. Maka Imam Malik ketika ditanya bagaimana ini arasy dan sebagainya, jangan ditanya itu, takut salah di dalam pemahaman penafsirannya. Ya, ada yang bisa ditafsir, ditakwil, ada yang tidak bisa ditakwil. Bapak Ibu para pendengar sekalian, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ya, tidak ada yang merasa berat bagi Allah dalam memelihara ini semuanya, ya. Langit, bumi, karena berat bagi Allah. Zalika Allah yasir. Bagi Allah itu mudah, ya, mudah. Karena madum semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tetap fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku dan jangan sekali-kali kamu kufur, ya. Karena itu akan membahayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita selalu bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, bukan takut menghindari, ya, tapi takut mendekat diri kepada Allah. Ya, tajak ba Allah dengan sejengkal, Allah nejak ba kitanya dengan sehasta, ya. Tapi dia tajak ba Allah dengan sehasta, Allah nejak ba kitanya dengan sedepa. Tapi dia tajak ba Allah dengan berjalan kaki masya, Allah nejak ba kitanya dengan berlari. Artinya apa? Demikian kasih sayang Allah kepada makhluk, kepada hambanya. Tapi ingat, selama hamba ini mendekatkan diri, melakukan perintah, meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya beentri kita Allah minta kembali ke dunia ini. Nali dia apa namanya, ya, kita kembali, minta kembali, karena berat, ya, berat azab sisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang sekarang ini, sekaranglah kita menangisi diri, taubat kepada Allah, tafakkur, introspeksi, muhasabah dan sebagainya, taubat, arruju' ilallah. Dengan demikian kita akan selalu tenang, tentram, dan tidak ada sesuatu yang membuat kita putus asa di dalam hidup ini, baik pribadi, keluarga, dan juga masyarakat, bahkan negara sekalipun. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita selalu berserah diri, melaksanakan semua perintah yang disuruh kepada kita, yang mudah-mudahan segala ujian akan Allah geser dari kita ke tempat yang lain, mudah-mudahan insya Allah. Demikian, terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم